tapi nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Ini kan Oh, oke, oke. udah lumayan lengkap kan. Heeh. Hmm, oke, oke. Mungkin dia Oke, ada Pak Denny. kerjaan lain dulu. Heeh. Oke, siap, siap. Oh, Heeh. aman, Pak. Oke. Silakan deh Mas Rian, Kevin. Ya. Oke, Oke, oke. siap. Terima kasih, Pak Denny. Anyway, suaraku terdengar jelas ya, Pak Denny dan teman-teman semua. Ya udah jelas sih. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak konfirmasinya, Pak Denny. Oke, selamat siang, rekan-rekan dari IT DevOps, Pak Denny, kemudian Mas Arik, Mas Mahdi, Mas Kenny, dan Mas Gugun. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di siang hari ini ya, untuk ketemu aku dan Mas Rian sebentar untuk kita menjelaskan mengenai technical things yang berrelasi dengan deployment dan nanti bagaimana cara untuk mungkin maintenance dan support handlingnya dari project Moses ini. Nah, untuk yang di hari ini itu memang adalah sesi yang pertama dalam artian nanti karena memang hari ini juga Mas Rian sebenarnya sudah cuti seperti itu, tapi aku bisa meminta sebentar waktunya Mas Rian. Terima kasih Mas Rian sebelumnya Mas, sorry sekali merepotkan. Untuk mungkin 1,5 jam sampai 2 jam kita bisa diberikan informasi oleh Mas Rian. Nah, nanti kalau memang misalkan dari tim DevOps ada pertanyaan atau something else atau ingin ada sesi kedua, kita nanti bisa lakukan di next week di tanggal 22, 23, 24, dan juga 26. Seperti itu timnya Pak Denny ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang ternyata, nanti ada pertanyaan yang kayak, baru keinget kali mungkin di besok atau di Kamis atau di Jumat seperti itu ya. Atau nanti mau ada something else yang berkaitan dengan teknikal yang aku mungkin belum bisa jawab dari sisi bisnis. Nanti kita bisa bikin sesi selanjutnya dengan Mas Rian. Even after sudah di handover pun nanti di tanggal 29 untuk ke tim DevOps dari Axelis. Nanti mau bertanya pasti kita akan bisa untuk bantu dan open memberikan informasi seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai berhubungan dengan cara menggunakan UI-nya atau websitenya atau secara bisnis, itu bisa langsung ke aku, bisa di besok, bisa di Rabu, bisa di kapanpun gitu ya. Lebih free karena ya belum ada kegiatan cuti sampai di tanggal 29 nanti. Seperti itu Bapak Ibu mungkin intro dari aku. Biar nggak lama-lama, mungkin langsung aja Mas Rian silakan Mas untuk menjelaskan kepada tim technical support dan DevOps dari Axelis. Terima kasih Pak Denny dan semua rekan-rekan. Silakan. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Mas Rian, clear Mas. Oke, Tapi oke. coba digedein dikit Mas, agak jauh soalnya. Halo, halo. Kalau sekarang? Oke, Nah, perfect. oke, oke. Sip, silakan. Oke, sebentar. Coba saya langsung share screen aja ya. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, sekarang sudah sih Mas. Mungkin ini apa namanya sedikit technical thing yang bisa saya share ya ke teman-teman DevOps mengenai project MPK yang sebenarnya sudah go live tapi masih masa babysitting gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya untuk project MPK ini mempunyai technical stack itu pertama dia pakai Next.js untuk front end-nya, terus .NET Core untuk back end-nya seperti biasa dan DB-nya itu menggunakan PostgreSQL. Lalu kita juga MPK ini project MPK ini terintegrasi juga dengan beberapa sistem lain lah ya. Yang pertama itu SSO Prime yang sebenarnya ini produk dari Axelis juga. Terus yang satu lagi itu ada Mitrans. Nah ini untuk pembayaran online-nya untuk payment gateway-nya. Karena di MPK ini ada pembayaran iuran dari membernya yang ingin menggunakan payment gateway gitu ya. Terus untuk repositori yang saya gunakan ini di GitHub Axelis itu yang pertama untuk FE-nya itu ada di MPK Moses FE, terus di backend-nya itu ada di MPK Moses BE dan background Hangfire-nya juga di repositori yang sama. Terus tadi kan saya sempat mention kalau kita ini menggunakan SSO Prime juga untuk SSO-nya ya. Nah itu sebenarnya menggunakan repository yang new SSO itu ya FE, BE, supervisor dan usernya juga dipakai semua cuman dibedakan branch-nya aja untuk si MPK ini. Ini untuk repositorinya. Terus untuk database-nya kita pakai PostgreSQL.
Untuk di development itu di servernya Axelis di host 10240 dengan DB name-nya itu Axelis MPK. Terus kalau di production itu kalau publiknya itu di sekian dan apa namanya, tapi tidak bisa diakses langsung untuk DB-nya menggunakan IP public ya. Jadi mungkin nanti tunneling dulu SSH baru nanti apa namanya connect database-nya localhost gitu ya. Nanti saya ada satu file lagi yang lebih jelasnya step by step-nya lah kayak gitu. Nanti kita coba apa namanya nanti kita coba jelaskan juga dari filenya gitu ya. Nanti yang saya bakal share juga gitu. Terus kalau untuk DB name-nya itu MPK Grace, lalu SSO-nya itu kita juga deploy sendiri ya. Jadi ada DB untuk SSO-nya juga yaitu saya pakai namanya itu DB MPK Prime. Itu untuk database-nya. Nah, sebenarnya kita juga udah development juga udah kita pakai juga servernya Axelis. Dan ini instance yang apa namanya saya pakai sih untuk front end-nya itu di port 7777, backend itu di 7776, Hangfire-nya itu di 7775. Ini mungkin kalau masih apa namanya masih masa development mungkin masih tim project yang banyak maintenance ya kalau untuk yang di development. Ini lebih ke informasi aja mungkin nanti kalau suatu waktu dibutuhkan gitu ya. Nah, lalu untuk servernya ini kita tidak apa namanya kita tidak cloud seperti AWS atau apa Huawei, kita menggunakan Dewa VPS. Kita lebih ke pakai VPS dan ini server tech stack-nya OS-nya pakai Ubuntu 24. Terus untuk server apps-nya itu kita pakai Nginx. Terus kita pakai Docker juga untuk kontainernya. Terus untuk registrinya kita pakai satu apps yang apa namanya open source yang namanya itu Registry. Ini dari Dockernya langsung itu dia ada satu image yang bisa dipakai untuk registrinya. Terus untuk melihat perubahan image yang ada di Docker Registry itu kita pakai namanya itu Watchtower. Itu nanti akan saya coba jelaskan juga secara alurnya seperti apa. Untuk DB-nya PostgreSQL. Nah, ini sebenarnya alur yang saya buat untuk CI/CD dari tim dari project MPK ini. Jadi dari nanti code itu misalkan ada perubahan atau ada bug fixing, nanti kan dia push ke GitHub. Nah, ini sebenarnya push ke GitHub-nya ini di luar dari proses CI/CD-nya, tapi ini lebih kepada repository coding-nya gitu ya. Nah, CI/CD-nya itu sebenarnya build-nya itu kita Docker build-nya itu di PC lokal ininya apa namanya maintenance-nya. Misalkan dari tim DevOps-nya atau kalau sekarang mungkin dari saya ya. Jadi kita build di lokal Docker build apa namanya project-nya. Nah, lalu nanti kita push image Docker-nya itu ke Docker registry-nya MPK gitu. Nanti ada domainnya nanti saya jelaskan lagi. Nah, di server MPK itu dia nanti di Docker registry-nya itu akan tersimpan image yang baru kita push. Misalkan kalau ini kan misalkan ada versi 1.0.0 gitu ya. Kalau dia itu nanti mendeteksi ada perubahan, si Watchtower ini dia akan mengecek perubahannya, lalu dia akan apa namanya mengupdate Docker image yang dijalankan oleh Nginx-nya. Jadi nanti otomatis websitenya itu langsung terupdate gitu ya. Apps-nya itu langsung terupdate. Watchtower ini tuh dia watching-nya untuk sekarang itu disetting setiap 1 menit sekali. Jadi 1 menit dia akan ngecek image yang ada di Docker Registry ini, apakah ada perubahan. Kalau ada nanti dia akan mengupdate Docker-nya dan otomatis nanti si Nginx-nya juga bakal membaca kepada image yang ada di Docker tersebut. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu gak? Kalau nggak, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung di-cut aja ya.
Oke. Sebenarnya kalau yang ini tuh informasi apa namanya, informasi sederhana aja, summary-nya. Jadi di server itu saya menyimpan config-config-nya itu di pet /rcrv/mpk. Di situ ada Docker Compose-nya, Nginx config-nya, env file-nya, semuanya di sini. Dibikin di satu tempat biar memudahkan untuk deployment-nya aja sih gitu. Nah, di project MPK ini yang sudah di production ini, kita itu ada sesuai yang tadi ya, ada front end-nya, yaitu kita itu memberi namanya gitu Grace MDM. Nanti sebenarnya ada satu lagi Grace operasional, nah itu lagi di fixing sih untuk di apa namanya, sekarang masih ada bug yang belum fix gitu ya. Ada Grace MDM dan Grace OP nanti untuk operasionalnya. .mpkindonesia.org. Terus untuk backend-nya itu di domainnya Grace API mpkindonesia.org. Nah, ini container name-nya yang ada di Docker-nya. Kayak gitu. Ini untuk backgroundernya. Lalu untuk SSO-nya kita menggunakan domain prime.mpkindonesia.org. Dan ini container name di dalam Docker-nya. Kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk mungkin kita kan biasanya kebutuhan untuk troubleshoot yang membaca log, terus mungkin restart apa namanya, stop atau restart kontainernya. Ya ini cuman apa namanya, Docker basic command aja saya informasikan di sini. Terus lognya itu menggunakan log dari Dockernya. Jadi di lokasinya itu ada di var lib docker containers. Nah, ini container ID-nya. Lognya itu disetting untuk rotasi setiap daily disimpan 7 hari ke belakang gitu. Ini bisa disetting sih untuk log rotate-nya gitu ya. Tapi sekarang disettingnya untuk 7 hari daily. Kalau misalkan kita lagi debugging atau pengen lihat secara live lognya itu, kita bisa juga mengakses dari Docker Compose-nya. Log terus container name-nya. Minf ini buat apa namanya, tail ya. Jadi lognya itu kita ambil tailnya gitu. Lalu sebenarnya, nah ini ada sedikit informasi mengenai mid-transflow. Kenapa saya informasikan di sini juga? Mungkin nanti takutnya ada troubleshoot mengenai pembayaran juga. Jadi nanti ada sedikit gambaran sebenarnya mid-trans itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi kalau secara alur cepatnya itu nanti membernya itu akan request untuk melakukan pembayaran, misalkan ini kan pembayaran member ya, gitu ya. Pembayaran member, terus secara background itu, secara API itu nanti si MPK Grace API itu dia akan request ke Mitrans untuk dibuatkan virtual account atau QRIS. Jadi sekarang ada dua tipe pembayaran yang digunakan untuk Mitrans ya, yaitu virtual account dan juga QRIS. Nah, nanti setelah mendapatkan virtual account atau QRIS-nya itu, si aplikasi MPK ini, websitenya itu nanti memunculkan VA-nya atau QR untuk pembayarannya. Lalu member nanti melakukan pembayaran, misalkan dia menggunakan mobile banking-nya atau dia ke teller kayak gitu. Nah, nanti Mitrans itu akan menerima pembayaran sudah dilakukan gitu ya dari banknya, misalkan dari BCA. Pembayaran untuk order ID sekian itu dia udah dilakukan oleh user. Nah, nanti MPK itu sistem MPK itu API-nya akan menerima notifikasi dari Mitrans kalau dia itu apa namanya sudah melakukan pembayaran dengan order ID sekian. Nah, Mitrans ini tuh digunakan juga oleh sistem lain yang MPK sudah buat gitu ya. Jadi kita melakukan validasi berdasarkan order ID-nya. Jadi kalau order ID-nya itu menggunakan prefix MEM, itu berarti order ID yang kita maintenance, project MPK kita yang maintenance gitu. Nanti dia bahkan melakukan proses pembayarannya seperti apa. Kalau tidak, nanti dia di sini sebenarnya akan dilempar ke sistem lain untuk dicek gitu. Karena bukan kita yang pegang untuk sistemnya.
kayak gitu. Sebenarnya untuk yang mitransnya kurang lebih kayak gini. Ini informasi aja, takutnya nanti ada troubleshoot ya di hari mendatang gitu. Nah, kalau untuk PPT-nya saya hanya bikin singkat seperti ini aja. Sekarang coba kita lihat ke apa namanya step by step untuk lebih kepada ini apa ya? Maintenance si servernya ya. Sebelumnya mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin Nanti ini dijelasin dulu kali ya, ini aplikasi ini usernya siapa, terus penggunaannya, sekarang udah go live, penggunaannya gimana ya gitu maksudnya. Kalau gitu mungkin dari Kevin ya lebih enaknya. Gimana Kevin? Oke, Pak Denny, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi untuk aplikasi ini itu sebenarnya nanti akan digunakan oleh dua sisi ya, Pak Denny. Jadi ada orang internal dan orang eksternal. Kalau orang internal itu biasanya nanti oleh pengurus-pengurus yang ada di MPK. Contohnya kayak admin, tim sekretariatnya gitu ya. Terus kayak dari tim finance, kalau mereka mau validasi pembayaran iuran, itu yang dari internal. Tapi kalau dari eksternal, itu adalah biasa yayasan, sekolah, dan juga guru, seperti itu. Biasa kayak contoh yayasan itu, misalkan aku adalah yayasan pendidikan Kristen yang punya 2 sekolah, aku posisinya sudah terdaftar di pemerintah, tapi aku mau jadi anggota MPK. Aku bisa akses Grace, nama sistemnya kan Grace ya. Aku bisa akses, kemudian aku bisa melakukan pendaftaran. Atau misalkan aku udah mau bayar iuran, aku juga bisa mengakses si sistem Grace-nya ini untuk bayar iuran langsung lewat websitenya. Seperti itu, Pak Denny. Jadi ada dua sisi ya. Ada yang orang internal, yang mana orang-orang internal ini untuk data-data yang berhubungan dengan MDM atau Master Data Management. Tapi ada yang juga yang eksternal, yang mana mereka hanya bisa mengakses data-data tertentu seperti data yayasan dan sekolah mereka doang, plus bayar iuran sekolah mereka doang. Seperti itu, Pak Denny. Apakah menjawab? Saat ini statusnya gimana untuk aplikasi? Kan ini katakan udah go live. Asumsi usernya udah bisa gunakan, Oke. baik internal maupun yang eksternal. Saat ini apakah sudah mulai digunakan atau masih nunggu apa gimana? Oke, kalau kemarin itu memang ketika lagi smoke test aku memang meminta kepada Kak Markus dan tim untuk hold dulu Pak Denny. Karena kan memang kita menemukan beberapa bug ya dan by hari ini tuh bugnya sisa satu, tapi memang nanti resolve-nya itu ketika Mas Rian sudah on lagi seperti itu. Itu kondisinya untuk bug fixing sekarang. Nah, tapi untuk sekarang itu sebenarnya dari tim sekretariat itu sudah mulai menggunakan, tapi baru tim sekretariat seingatku. Aku belum mention lagi ke Pak Markus, nanti aku hari ini coba tanya lagi ke beliau kira-kira penggunaannya ini tuh apakah sudah dimulai atau tidak. Karena ada informasi juga kalau tidak salah, hari Kamis ini tuh akan di-show di dalam rapat nasionalnya mereka gitu, untuk aplikasinya ini yang sudah bisa istilahnya kita gunakan, seperti itu. Jadi ada potensi maybe after this Thursday atau setelah Kamis ini, itu baru akan banyak tuh orang-orang yang mulai create user di Prime, kemudian nanti minta disambungin dia tuh tugasnya sebagai apa. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Pak Denny. Kondisi sekarang Iya, ya. Jadi aku bilang dia udah dipakai, tapi mungkin baru by internal seingatku. Karena kalau eksternal itu, aku belum tahu ya apakah ada yayasan yang di-cherry pick oleh MPK untuk menggunakan si Grace ini gitu ya. Atau memang belum ada koordinasi dengan orang-orang atau yayasan-yayasan eksternalnya. Seperti itu Pak Denny. iya. Intinya kan dari training ini kita akan dapat informasi tentang teknikalnya lah. Nah, itu kan sangat penting. Tapi yang Ya, lebih betul. penting juga yang nggak kalah pentingnya adalah ketika ini mulai digunakan sama user baik internal maupun eksternal, harapan kita sih ya dari IT operation kan kalau kita akan maintain cukup lama ya sekitar satu tahun, harapannya sih waktu ini mulai digunakan, harapannya sih didampingi sama project gitu. Jadi sejujurnya kita belum ada bayangan. Ini nanti usernya misalnya contoh mereka ada kendala dan lain sebagainya, bagaimana mereka mengontak kita atau meminta support dari kita dan lain sebagainya. Nah, harapannya kan memang dari saya kurang paham juga. Kalau dari project memang selama ini udah keep in touch dengan usernya sendiri atau selama ini juga belum gitu. Oh sudah Pak, kalau untuk tim project pastinya kita sudah tektokan dengan stakeholders-nya ya, mengingat em, kalau kita kan punya namanya task force gitu. Nah, task force ini kan adalah Hmm. beberapa orang termasuk Pak Markus
yang mana memang tergabung ke dalam satu kelompok untuk pengerjaan IT-nya. Nah, biasa tuh kita tuh tektokan untuk ke mereka langsung. Nah, kalau Oke. untuk yang flow yang untuk maintenance kita nanti ini, to be Mm-mm. honest sih sepertinya ya Pak ya. Ini memang aku Mm-mm. belum ngobrol sama Pak Markus lebih detail lagi karena kan kemarin juga aku masih nunggu juga ya informasi dari Pak Denny dan Pak Farid terutama Mm. ini kira-kira tektokan maintenance-nya seperti apa gitu. Nah, tapi sepertinya kalau untuk sekarang itu nanti pastinya akan lewatin project dulu Pak Denny. Jadi sampai tanggal 26 gitu ya atau Mm. 29 ketika nanti kita mulai handover itu Mm. pasti pada ini akan aku temenin gitu. Ya afternya sebenarnya juga pasti kita temenin kok, tapi tim project kan akan fokus ke tim project lagi seperti itu kan ya karena ada new project di MPK. Jadi Oke. nanti dari tim sekretariat mungkin akan nanti menerima laporan dari internalnya MPK dan juga dari eksternal dalam artian yayasan, kemudian bisa diteruskan ke aku. Atau Oke. nanti melalui sebenarnya sih ke aku sih, pintunya di aku. Karena baik Japrinya itu kontaknya cuma ke aku doang, atau kalau di grup yang sama tim task force kontaknya juga aku doang gitu. Jadi nanti bisa diteruskan ke aku dulu. Nanti mungkin aku bisa bikinin juga sheet gitu ya, mungkin ya Mm. sheet Ya, untuk kita problem bisa management atau apalah gitu ya, semacam gitu. betul. Jadi Mm. mereka bisa ngelaporin kira-kira masalah mereka ini tuh apa gitu. Cuma untuk field-fieldnya mungkin nanti aku coba tanya Gemini atau ChatGPT lah untuk tolong bikinin biar lebih gampang. Gitu sih. Oke, oke. Berarti intinya sampai sekarang yang apa ada bugs yang masih apa dicoba di fix itu bukan karena report dari user dan lain sebagainya ya. Ini istilahnya Bukan, temuan. bukan. Oke, oke, oke. Betul, betul Pak. Itu temuan dari tim project sih. Jadi ketika deploy kan Hmm. kita pasti smoke test ya. Nah, ketika smoke test itulah baru kayak ketahuan ini kok gini 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 gini. Nah, gitu. Nah, after that sebenarnya sih usernya lapor kayak sekretariat tuh lapor kayak Mas Kevin ini kok bikin senapnya error dan segala macamnya. Tapi itu kita udah tahu duluan gitu. Jadi kayak oh iya itu memang kita Oke, udah kita temukan tuh dan kita lagi fixing dan sekarang sudah fix seperti itu. oke, oke. Ya udah. Berarti dilanjut dulu deh tekniknya. Ya, harapannya Oke, sih siap gitu. Pak Denny. Oke, siap, Aman-aman siap. Pak. Pasti Oke, kita temenin sih Pak. Nggak mungkin kita lepas Pak. oke, Aman itu. siap. Siap, aman Pak, siap. Oke. Silakan dilanjutkan Mas Rian. Terima kasih Pak Denny pertanyaannya Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sebenarnya apa namanya lebih step by stepnya dari yang tadi di PPT ya sebenarnya. Cara maintenance-nya aja sebenarnya sih kayak gitu. Tadi kan saya mention untuk kita ini sebenarnya CI/CD-nya itu kita build di lokal ya. Kalau mungkin apa namanya sebenarnya ada kemarin saya informasi juga menggunakan GitHub Action, tapi akhirnya saya coba apa namanya lepas dari ketergantungan GitHub itu takutnya nanti ada biaya-biaya yang harus dibebankan ke MPK lagi takutnya apa namanya memberatkan tim MPK. Jadi ini saya coba apa namanya workaround-nya mungkin kita build di lokal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk Docker local build ini tuh yang dibutuhkan kalau mungkin Windows itu Docker desktop ya. Tapi walaupun yang free pun nggak apa-apa, yang tidak sign in pun nggak apa-apa masih bisa. Sebenarnya ini hanya untuk apa namanya menyimpan image yang telah dibuild yang nanti akan sebenarnya di-push ke Docker registry-nya si MPK kayak gitu. Ini sebenarnya tadi udah ada informasi juga project repository yang sebenarnya sekarang kita pakai itu apa aja yang ada di GitHub-nya Axelis. Nah, ini Docker registry-nya MPK itu ada di URL ini, dockerregistry.mpkindonesia.org. Ini sebenarnya fungsinya hanya untuk menyimpan image-image Docker yang udah dibuild bersama versionnya. Nanti dia version berapanya kayak gitu. Pertama-tama itu kita harus login dulu ke dalam si Docker registry-nya ini. Bisa langsung jalankan Docker login Docker registry mpkindonesia.org. Nanti akan ditanya username-nya dan password-nya. Gitu. Lalu setelah Docker login ini berhasil, nanti tinggal di build per masing-masing project-nya. Misalkan ada perubahan di front end-nya yang MPK Moses ini. Nanti kita apa namanya di dalam folder project-nya itu tinggal menjalankan docker build docker filenya. Ini opsional kalau memang docker filenya itu udah dalam satu folder di situ tidak disebutkan juga bisa gitu ya. Terus ini tag untuk si image-nya itu apa gitu ya.
Nah, ini disebutkan docker registry mpk-indonesia.org / image name-nya, terus !2 versionnya. Terus ini project path-nya. Kalau kita tadi udah di folder project-nya, misalkan di folder mpk Moses FE-nya bisa menggunakan titik itu, menandakan bahwa di folder yang sekarang sedang digunakan. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan ada beberapa mungkin lebih kepada yang SSO ini kan sebenarnya udah jadi ya produknya ya. Kita tinggal menggunakan apa namanya atau update misalkan emang jika memang ada kebutuhan untuk update atau fixing di sisi MPK-nya. Nah, itu sebenarnya Docker filenya itu letaknya berbeda-beda ya. Kayak gitu yang dengan yang di misalkan Moses FE atau Moses PE yang ini dia posisi Docker filenya beda-beda. Jadi mungkin nanti diperhatikan aja posisi Docker filenya. Saya juga di sini melist beberapa Docker build perintah Docker build yang terhubung dengan proyeknya masing-masing. Tapi ini di apa namanya untuk sekarang ya dengan posisi file seperti sekarang. Kalau nanti ada perubahan mungkin nanti akan menyesuaikan lagi. Terus Docker Compose di server itu saya gunakan versinya itu latest. Tadi kan kalau saya ini dia itu ada watchtower yang melihat perubahan dari si Docker registry-nya ini. Nah, versi yang saya simpan untuk watchtower ini melihat itu sekarang nama versionnya itu latest. Jadi kalau nanti mau push tanpa harus kita config lagi di servernya, lebih baik itu nanti menggunakan versionnya latest aja. Misalkan kayak ini dia kita sebut aja latest kayak gitu. Nanti dia si watchtower-nya ini langsung bakal membaca image-image apa aja yang versinya itu latest yang ada perubahan. Nanti dia langsung akan mengupdate Docker di servernya kayak gitu. Ini beberapa list tadi balik lagi apa namanya perintah untuk Docker build-nya. Mungkin nanti bisa menjadi apa namanya snippet lah untuk melakukan maintenance gitu ya. Nanti saya share filenya juga. Lalu setelah build ini berhasil, kita push image yang telah kita build ini ke dalam Docker registry-nya si MPK. Nah, perintah yang dijalankannya itu tinggal docker push hostnya Docker registry-nya, image name-nya. Kalau di sini kan berarti misalkan untuk front end-nya MPK itu saya menggunakan nama image-nya itu Grace MDM. Grace MDM terus latest kayak gitu di sini. Tekan gini ya. Nah, nanti dia akan melakukan push image-nya ke Docker registry-nya MPK. Kalau push-nya itu berhasil, balik lagi nanti watchtower itu setiap semenit sekali akan membaca. Kalau ada perubahan dia nanti langsung akan mengupdate image Docker yang ada di servernya. Kayak gitu. Terus ini untuk remote SSH-nya, kita ada 2 server yang kita maintenance VPS-nya. Yang pertama itu ada app servernya. Jadi semuanya itu ada di sini untuk MPK Moses FE, BE, dan Prime-nya pun sekarang masih di sini juga. Kita juga belum ada apa namanya di RC atau load balancer-nya gitu ya. Karena balik lagi mungkin nanti bisa di apa namanya kalau memang dibutuhkan nanti bisa dibicarakan dengan tim task force-nya MPK, tapi balik lagi ini sebenarnya karena MPK ini kan non profit ya. Jadi kita coba tekan biayanya gitu. Mungkin kalau kebijakannya berubah nanti bisa ada di RC atau load balancer-nya lagi gitu. Host untuk app servernya itu di IP sekian. Sekarang saya masih menggunakan user root dan password rootnya seperti ini. Mungkin nanti lebih baiknya kalau udah maintenance-nya lebih hektik itu dibikin user per apa namanya orang yang memang maintenance servernya ya, biar lebih aman juga, biar lebih termanage juga gitu. Kalau sekarang saya masih menggunakan root, belum ada user yang lain. DB servernya juga di host sekian, username dan passwordnya sama.
Terus kalau mau accessing DB-nya misalkan dari dbeaver, itu kita pakai SSH dulu, baru nanti DB apa namanya settingan connection-nya seperti ini. Tekan localhost, portnya, terus balik lagi kayak tadi informasi yang di PPT, nama DB-nya ini, dan usernya ini, passwordnya juga ini. Saya kasih semua kredensialnya di sini. Untuk yang Prime SSO Prime juga seperti ini kredensialnya. Tuh. Nah, tadi kan saya mention juga kita menggunakan Mitrans. Nah, kredensial Mitrans yang sekarang itu untuk production dan sandboxnya itu sama ya, email dan passwordnya ini. Kalau Mitrans itu dia ada 2 environment ya, production dan sandbox. Sandbox itu biasanya dipakai untuk development. Kalau development mungkin masih ke tim project ya, nanti yang maintenance-nya gitu. Kalau untuk lihat alur yang tadi Mitrans, nah di sini kan kalau pembayaran itu telah dilakukan oleh user, Mitrans itu nanti akan memberi informasi notifikasi ke MPK API. Nah, backend-nya ya. Nah, itu tuh URL-nya ada di sini. Takutnya nanti mungkin butuh troubleshooting, dia ada di sini. Ya. Sebenarnya kayaknya informasi yang bisa saya share sekarang itu hanya di sini aja. Mungkin nanti kalau sudah berjalan maintenance-nya ada pertanyaan masih bisa di apa namanya, masih bisa dihubungi juga lah. Gitu ya. Balik lagi seperti yang tadi. Nah sekarang mungkin saya contohkan Docker build dan Docker push-nya jika ada perubahan di project-nya kayak gitu ya. Misalkan kita mau ada perubahan bug fixing misalkan, terus versionnya berubah, misalkan ya seperti ini ya. Nah pertama setelah balik lagi kalau kita lihat dari alurnya itu, setelah code-nya itu nanti di-update, mungkin ini GitHub ini sebenarnya di luar dari CI/CD, tapi ini untuk repository-nya aja. Nah, kita bisa langsung Docker build gitu. Mungkin kalau ini ada perubahan, kita push dulu ke GitHub, baru kita Docker build. Nah, kita coba, nah, baik lagi. Ini, aduh, kelihatan nggak ya? Bisa di zoom nggak ya? Kelihatan nggak? Tuh, takut kekecilan. Kelihatan ya? Nah, ini saya udah ada di folder projectnya yang Moses Frontend. Tadi kita melakukan perubahan di Moses Frontend juga. Lalu setelah ini kita bisa jalankan perintah Docker build-nya. Kalau mau kopas dari sini bisa. Gitu. Baik lagi kalau dia itu Docker filenya itu sudah apa namanya satu folder dengan projectnya. Kalau kita lihat di sini dia langsung ada di sini di apa namanya base path dari projectnya. Kita bisa langsung Docker minte Docker build ini tadi saya udah ada. Nah ini Docker build minte Docker registry MPK Indonesia ORG Grace MDM versinya. Terus ini di folder yang sekarang kita sedang bekerja. Nanti dia akan build. Nih contoh ya. Ini karena tadi ada caching mungkin lebih cepat ya. Nah, kita lihat di servernya. Watchtower F. Wah, lama juga ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini apa namanya? Ini sebenarnya untuk baca logging. Saya sih biasanya gini setupnya. Baca logging atau perintah-perintah yang mau dijalankan. Ini Docker statusnya. Karena sebenarnya penggunaan memorinya itu kalau Docker itu kan di dalam Docker status ya, bukan dari si
CPU apa memori dari hostnya itu. Tunggu sebentar. Lama juga ya. Kita lihat. Nah, kalau untuk sekarang ini, aduh, mungkin dulu. Gitu. Hmm, oke. Nah, ini build-nya sudah selesai. Coba kita lihat dulu websitenya. Nah, ya tadi ya. Nah, ini sebelum kita melakukan push itu masih versi yang sebelumnya ya, 01. Bisa digedein. Nah, bisa nih. Nah, kita coba kalau kita push image-nya. Nah, untuk push itu komennya seperti ini, docker push, lalu nama apa namanya host docker registry-nya, image-nya dan versinya. Nah, itu. Nah, ini dia proses pushing, upload. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tadi yang saya sebut kita pakai watchtower. Jadi dia akan melihat setiap menit itu ada perubahan nggak di dalam image-nya, kayak gitu. Sebenarnya ini untuk memudahkan kita aja. Walaupun tanpa watchtower itu berarti setelah kita push, kita tinggal docker compose up gitu ya. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin push dan biar watchtower yang menjalankan update, itu boleh juga kayak gini. Kalau kadang-kadang memang caching juga ya image-nya. Mungkin kalau ada kita udah melakukan perubahan terus tidak terjadi apa namanya perubahan di sisi servernya. Bisa kita menggunakan Docker Compose App container name-nya terus pakai apa namanya parameter force recreate. Berarti ini dia akan membuat ulang image-nya dari awal kayak gitu. Nah, ini setelah kita push si Watchtower ini melihat ada perubahan di Grace MDM latest itu image-nya berubah. Dia mematikan Grace MDM-nya lalu dia menjalankannya lagi si Grace MDM-nya. Nah, ini Grace MDM-nya. Coba kita cek di websitenya. Sudah berubah. Nah, ini dia. Tadi kita melakukan perubahan menambah versi 01.0 ya. Ini udah berubah sesuai dengan yang tadi kita melakukan perubahan ini. Contoh alur pada saat nanti ada perubahan, terus build dan push-nya itu ya kurang lebih seperti itu. Lalu baik lagi seperti yang tadi di PPT, semua apa namanya config-config dari Docker dan Nginx itu ada di folder srv mpk. Kalau kita lihat itu dia ada Docker Compose, terus ini itu apa namanya Docker Compose, ini Docker Registry config-nya, terus environment di setiap aplikasinya. Ini namanya saya coba mirip apa samakan dengan nama image-nya. Dan nama image-nya itu dicoba disesuaikan dengan nama domainnya kecuali Prime ya. Prime kan dia akhirnya pakai subdomain satu aja Prime gitu. Docker Compose, ini logging, ada beberapa loggingan di sini tapi semua kontainer atau image-nya itu sebenarnya ada di log yang tadi saya sudah bilang ya, var lib docker containers. Di sini ada semua lognya.
Terus ini config nginx. Ini siapa namanya? Docker registry itu menyimpan file image-nya itu ada di sini. Kayak gitu. Seperti itu. Kalau kita lihat, coba kita intip Docker Compose-nya. Nano aja deh. Nano. Nah, ini beberapa service yang ada di dalam Docker yang ada di server MPK ya. Pertama itu ada Docker registry-nya, ini yang menyimpan dan nanti dia itu sebenarnya menjalankan website juga untuk watchtower-nya mencek apa namanya ada perubahan atau enggak. Saya taruh di localhost port 5000 ya. Terus ini sedikit config storage dari image-nya itu di mana. Sebelumnya saya coba menggunakan Minio, tapi ini belum berhasil sih. Jadi saya menggunakan storage lokal dulu. Terus ini config. Ini untuk membaca config yang tadi ada di folder srv mpk. Sebenarnya ada Docker registry ini itu ada UI-nya, tapi UI-nya sangat simple dan dia hanya bisa mendelete image aja sih. Kalau kita coba buka, bisa nggak ya? Nah, dia kayak gini. Image-nya ada apa aja, terus ada versi apa aja. Karena sebenarnya saya hanya menggunakan versi latest, jadi hanya ada versi latest di sini. Tadi loginnya menggunakan login yang sama pada saat melakukan Docker login. Yaitu ini ya, loginnya. Admin, passwordnya ini. Terus kalau kita lanjut lagi, nah ini udah mau settingan untuk aplikasi MPK Moses FE-nya. Saya coba apa namanya menyamakan nama image-nya itu, nama kontainernya itu dengan nama subdomainnya biar memudahkan aja. Nah, ini image-nya itu di localhost 5000. Localhost 5000 itu si Docker registry tadi. Ya. Jadi dia baca lokalnya, bukan membaca Docker registry mpk indonesia.org. Kayak gitu. Kalau misalkan mau mengganti apa namanya versinya, berarti tinggal ganti di sini. Misalkan v1.1 misalnya gitu ya. Tapi kalau begini berarti si Watchtower akan melihat ada perubahan nggak di versi segini. Kalau saya masih menggunakan latest. Jadi kalau saya push di latest, Watchtower akan melihat ada perubahan nggak di latest, nanti dia akan mengupdate Dockernya kayak gitu. Sama untuk yang lain juga, ini Grace API, ini backend-nya yang MPK Moses backend, ini MPK Moses backgroundernya, di bawah ini Prime-nya SSO. Ya. Ini ada beberapa settingan. Ini Nginx-nya. Nah, kita pakai Nginx-nya untuk reverse proxy-nya. Nah, ini Watchtower-nya. Kayak gitu ya. Ini karena SSO itu membutuhkan type sense, jadi ada type sense juga sebenarnya di server ini, gitu ya. Portnya sama, port default-nya 8108. Terus untuk Nginx-nya, nah ini ada apa namanya base config-nya ada di nginx-conf ini untuk seluruh websitenya. Lalu untuk per websitenya itu ada di dalam confd. Nah, di sini ada untuk semua websitenya. Docker registry, Grace backgrounder, Grace MDM, Grace API. Nah, ini Grace OP yang masih belum jalan, masih di bug fixing. Dan ini untuk SSO-nya. Sebenarnya berarti harusnya hanya itu sih untuk apa namanya flow maintenance-nya, update di code, terus di build, di push, dan dipastikan udah berubah di servernya, harusnya udah bisa jalan. Cuman mungkin karena ini tidak ada apa namanya load balancer atau DRC, jadi pada saat kita push dan update itu
mungkin ada sepersekian detik mati sebenarnya websitenya gitu ya. Jadi mungkin mungkin perlu kebijakan juga kapan mau apa namanya pushnya kayak gitu sih. Ini juga sebenarnya belum saya obrolin dengan Kevin sih selaku PM-nya karena kita kan masih belum banyak yang pakai juga gitu ya. Masih sekretariat yang pakai, belum banyak yayasan yang pakai. Tapi mungkin nanti setelah hari Kamis harus lebih bijak lagi kapan melakukan update websitenya. Karena sebenarnya hanya sepersekian detik sih dia matinya. Itu 1 detik lah misalkan kayak gitu. Tuh. Cuman tidak seperti mungkin beberapa yang lain yang ada load balancer atau DRC-nya yang kalau mati satu site dia pindah ke site yang B. Nah kalau ini belum ada seperti itu sih. Kayak gitu sebenarnya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Dari IT Ops ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin saya mau nanya ini deh, Mas Rian. Ini Ya, kan kita kan bicaranya ini dari sisi production. Berarti itu ya, kan pakainya server cloud, adanya di Dewa VPS ya. iya, Nah, kalau misalnya ini kan semuanya numpuk di situ, jadi berarti di dalam server itu ada tadi aplikasi Grace, ada iya. DB-nya, ada SSO, Prime, dan DB-nya gitu ya. Kalau DB-nya terpisah sih Pak. DB-nya aja yang terpisah dari apps. Dia itu ada 2. Ya, itu semuanya di server yang sama kan ya? Enggak, di server yang beda. Oh, Apps server beda. itu, Berarti ada dua, iya, dua server gitu. ya dibedakan hanya apps dan DB. Tapi Grace, aplikasi Grace dan SSO di satu server, Mhm. tapi DB dipisah. Tapi DB Grace dan SSO-nya di satu server. Jadi Oh, hanya berarti dipisah jadi DB intinya dan ada app. ada dua cloud server lah. Ya, Semuanya di betul. Dewa VPS itu ya. Betul, semuanya di Dewa VPS. Oke. Terus ini kan kalau mungkin saat ini kan belum ya untuk dari sisi apa aplikasi sama DB itu kan istilahnya masih belum banyak data. Nah, nanti kan ke depannya itu kan pasti akan mulai apa dimasukin data-data dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi apa backup dan lain sebagainya gimana ya untuk ini? Kalau backup itu kita ada snapshot setiap hari, tapi hanya Mhm. disimpan 2 retention sih. Jadi hanya 2 hari ke belakang, Pak, backupnya. Oke, berarti di Dewa VPS itu Ya, ini betul. ya punya punya apa storage atau backup yang terpisah Mm-mm. lah intinya kalau something Betul, betul. happen ini. Betul, Oke, betul, tapi betul. dari sisi eh, ini nggak perlu ya maksudnya untuk apa untuk backup di apa secara lokal atau apa nggak perlu ya snapshot itu udah cukup ya. Harusnya sih udah cukup ya dari snapshot Oh. itu. Mm-mm. Snapshot itu berarti secara keseluruhan kalau something happen Betul, betul. dengan ini kan ya dengan Mm-mm. servernya kan ya intinya kan ya. Ya, betul. Dia di snapshot 1 disk sih, Pak. Misalkan kita kan eh apa namanya server app ini kan 40 giga, jadi 4 CPU, 8 RAM, sama 40 GB SSD. Nah, ini di snapshot. Dia snapshotnya itu snapshot SSD sih. Jadi satu SSD ini di snapshot 40 giganya. Jadi kalau nanti di restore kebalik semua harusnya kayak gitu, Pak. Oke. Sama Itu sih ini berarti malam ya, setiap malam ya, setiap hari. ya betul setiap hari dia jalan otomatis. Nah, terus kalau misalnya untuk eh, apa maintenance untuk melakukan bug fix segala macam itu berarti masih di depth-nya Aselis gitu ya. Kalau untuk eh, tracing, testing sampai Betul, ini betul. baru baru ke prod gitu ya. Betul, Nah, nanti betul. ke Jadi depannya gimana ya? Kan kalau hah? kalau sekarang sih ya cuman ada dev dan production aja. Nah, kalau ke depannya saya jujur sih belum tahu ya. Nanti apakah ada
biasanya ada stagingnya gitu ya, ada apa namanya trialnya biasanya ya kalau yang lebih bagus itu. Tapi kalau sekarang sih hanya dev dan production. Mungkin Kevin bisa menambahkan untuk servernya apakah eh, ada server lagi gitu untuk staging atau trialnya. Kalau sekarang sih hanya dev dan production ya Pak. Ya sekarang cuman Hmm. dua sih pada ini betul cuman dev dan production sih. Kalau untuk staging gitu belum ada sih ya. Dan kayaknya secara kebutuhan even untuk Paul pun belum ada juga ya Mas Rian ya. Kalau kita lihat dari assessment yang Project Paul for the next project itu belum ada kebutuhan untuk staging. But maybe ketika datanya nanti lebih besar, Pak Denny tidak menutup kemungkinan. Nah, Gitu. nanti untuk Paul itu gimana ya? Maksudnya kan eh, jadi kan nanti jatuhnya paralel ya secara secara ini ya. Eh, em, Moses-nya udah jalan, apa Grace-nya udah jalan, masuk ke maintenance dan eh, ada lagi nanti Paul gitu kan. Nah, kan Paul Hmm, itu masuknya development kan. Nah, development betul. itu dilakukan di dev yang sekarang kah atau terpisah gitu? Oh, enggak itu beda gitu, terpisah gitu. Oh, untuk dia kan kita kan akan develop dua aplikasi berbeda ya Pak Denny. Aplikasi Mhm. Cookie itu Jadi mobile, kalau ini mobile kan. nggak dicolek-colek lagi atau Oh, eh, gini-gini. oh nanti ada improvement gitu seakan-akan ada improvement enggak ya bukan ya beda ya. Oke, gini-gini. Jadi untuk yang pertama kita kan akan develop dua aplikasi yang berbeda Pak Denny. Yang pertama adalah mobile aplikasinya namanya Guki. Nah, untuk Mhm. Guki app ini tuh dia di mobile. Jadi definitely berbeda dari nggak ada jadi completely baru. Nah, tapi kita juga akan mengenhance MDM-nya Pak Denny. Jadi MDM atau Grace yang sudah ada di developer sekarang itu kita akan enhance jauh lebih ada lagi enhancement-nya gitu ya untuk bisa istilahnya si MPK sebagai internal yayasan mereka bisa mengatur internal yayasan internal organisasi mereka bisa mengatur data-data tambahan yang nanti akan yang nanti akan dialirkan ke aplikasi mobile booking-nya gitu Pak Reni. Jadi yang di versi dev sekarang itu definitely akan kita enhance gitu sih. Tapi enhance-nya bukan di menu-menu yang sudah ada ya. Beberapa sih ada di menu-menu yang sudah existing. Tapi mostly menunya menu baru gitu. Ya nanti maksudnya kalau ketika nanti development siapa Paul itu jalan berarti eh, ini bakalan apa overlap nggak ya? Kalau misalnya oh ada kebutuhan bug fix nih gitu ya dari sisi apa maintenance. Nah, sedangkan di satu sisi lain proyeknya juga lagi jalan, develop gitu. Nah, ini harusnya nggak saling ganggu ya gitu ya. Oh, enggak, Pak. Harusnya tidak Oh, saling ganggu. oke. Siapanya nanti gangguinnya itu ya pas Paul itu pengen naik pengen deploy ya. Kalau naikin aplikasi bookingnya aman tuh, tapi naikin MDM-nya, nah itu mungkin perlu Mhm. hati-hati Mas Rian. Karena kita perlu naikinnya kan berarti kan new versioning ke timpa ke production kan gitu. Atau nanti mungkin kita bisa pikirkan cara lain untuk naikin dia lah dengan kondisi yang sudah baru, dengan fitur-fitur barunya. Gitu Pak Diri. Paling pas mau go live sih itu di bulan April tengah ya, April tengah menuju April akhir. Nah, di situ lah baru agak mungkin kita akan tektokan lagi sama tim IT Ops gitu. Before that, dari sekarang sampai nanti pertengahan April tuh harusnya kita tidak akan overlap. Ya, ya, Yang berarti di production, dia memang kalau ada gangguan code berarti, atau ada error code atau kan petugas berarti something. saat maintenance kadang-kadang ya lebih banyak sih kan di ngeceknya di dev-nya kan. Kalau udah misalnya udah bug fix dan lain sebagainya baru naik deploy ke production-nya gitu. Sedangkan Ya, betul. eh, kesehariannya ya mungkin paling apa monitor dan lain sebagainya kalau misalnya ada kebutuhan support dari user dan lain sebagainya seperti itu kan. Iya, betul betul Pak. Betul sekali Pak ini. Jadi lebih ke arah kayak mungkin lebih ke betul monitoring, support, terus misalkan ada bantuan ya atau permintaan tuh the tiket dari MPK, nah itu nanti bisa dibantu oleh tim itu kayak, ya Pak, tolong Pak, ya ini kenapa dana yayasannya dia nggak keluar atau segala macam. Nah itu nanti bisa dibantu cek. Lebih ke handle tiket sih Pak, mungkin kayak TAM ya. Kalau Tam itu kan dia udah naik, kemudian nanti dia pakai sistem tiketing, dia akan laporkan ke IT support kalau ada gangguan. Kalau nggak ada mah ya aman gitu sih. Oke, Nah nanti oke. ketika di bulan April, yang kayak tadi aku bilang, ketika estimasinya Project Paul-nya pengen naik gitu ya, yang mana nanti mobile app harusnya aman lah itu karena tinggal kita naikin gitu. Dia dari emang nggak ada sama sekali.
Tapi kalau yang DM, nah mungkin nanti perlu di-adjust dulu di production yang sekarang, kira-kira nanti metodenya kita harus seperti apa, biar naiknya aman gitu sih. Apakah langsung di-update? Apakah akan efek datanya? Ataukah seperti apa? Nah itu kan nanti ketika pengen go live. Seperti itu. Tapi before that, tidak akan overlap. Tim project, Oke, tim oke. project, tim DevOps untuk membantu yayasan dan tim MPK kalau, kalau ada laporan gitu. Ya Gitu sih Pak mungkin Denny. yang nanti perlu kita lihat itu adalah saat udah sudah banyak user, sudah mulai banyak terpakai. Ya, Nah ini kan mulai betul. banyak interaksi kan, dapat Ya, report, betul. Udah ada dapat datanya. masukan dan lain sebagainya. Nah ini Mm-mm. yang kita mungkin yang kita apa butuh di awal pendampingan lah istilahnya. Ini gimana nih kalau misalnya di ada apa ada tiket ataupun ada informasi atau ada apa komplain dan lain sebagainya ini gimana? Siapa usernya? Terus misalnya bagaimana cara kita menanganinya? Kan itu pasti misalnya ada respon time-nya berapa lama dan sebagainya. Ada step-stepnya lah istilahnya seperti itu. Nah ini mungkin ya lebih enak memang ada pendampingan dari project karena memang udah lebih familiar lah dengan usernya dengan step-step atau metode SOP-nya lah seperti itu. Iya ya Mas. Kalau itu aman sih Pak Denny. Jadi nanti memang pasti maksudnya selama project ya Pak. Maksudnya ketika kita nanti ngerjain Paul pun kalau memang dari tim DevOps ada pertanyaan atau something kan pasti tetap kita sebagai tim project bisa bantu. Lebih kayak gitu sih. Iya iya betul betul. Oke Aman oke. sih Pak Denny untuk itu. Jadi mungkin untuk yang staging tadi ya for now belum ada kebutuhan sih. Tapi maybe kalau nanti datanya udah lebih banyak dan mungkin dia butuh again ya kebutuhan staging seperti kalau Astra kan kita tahu dia banyak datanya kan dari anak perusahaannya kan banyak banget kan. Jadi memang ya mereka butuh staging, finance butuh staging, Oracle butuh staging dan yang lain segala macam gitu. Kalau untuk MPK for now aku lihatnya sampai Paul selesai pun belum ada kebutuhan untuk staging data. Karena mostly ya MDM itu untuk mengatur datanya langsung, jadi kita nggak perlu staging dan data mereka itu tidak sengejelimet itu to the point kita butuh dulu dia masuk ke table atau ke stage tertentu sebelum nanti diproses by scheduler atau semacamnya itu belum gitu. Payment pun Oke. relatively real time ya, jadi tidak membutuhkan staging juga. Finance pun mereka mungkin kayak untuk internalnya masih punya metode sendiri dan itu so far hanya pembayaran iuran aja. Seperti itu, Pak Denny. Semoga membantu menjawab. Nah, terus kalau yang sekarang kan berarti kan misalnya ya, contoh untuk untuk tim IT Ops untuk lebih familiar itu eh, berarti kita bisa ngelihatnya itu di dev ya? Apa masih dipergunakan atau maksudnya masih intens dipakai atau gimana ya? Ini melihat apa nih Pak Denny? Ya maksudnya sekarang kan intinya kita kita nih saya nggak tahu juga nih pada nggak mau nanya gitu apakah mereka sendiri belum familiar maksudnya belum 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 tahu detail lah gitu. Ini sebenarnya kemarin kan yang kemarin lebih banyak trainingnya lebih ke arah user kan. Nah, Oke, untuk dari oke. sisi coding dan lain sebagainya ya mungkin kalau mereka lihat kan ya tentunya kan nggak mungkin yang di prod kan. Berarti Hmm. Oh iya, eh, iya, tidak. Betul, betul, betul. di dev ya. Saat Iya, ini iya. statusnya masih di intens digunakan sama project atau memang gimana? Kalau sekarang itu sudah tidak seintens kemarin ya Pak, karena kan kita sudah go live. Tapi mulai dari sekarang ini teman-teman BA sudah mulai intens lagi karena aku lagi minta mereka nyicil untuk Project Paul. Jadi Oh, kalau oke. memang untuk mereka belajar juga dalamnya gimana, nanti taruh menunya di mana, itu sudah mulai intens untuk kayak melihat-lihat juga fitur-fiturnya apa aja gitu. Tapi tidak seintens kemarin ya ketika project berjalan dan SIT UAT development itu enggak gitu. Paling nanti mulai aktif lagi tuh di akhir bulan Januari, nah itu pasti development udah mulai aktif lagi gitu. Oke. Berarti kalau So for dari time. sisi IT Ops dari tim kita ada yang istilahnya eh, 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 join untuk ngecek dan lain sebagainya ke sana nggak problem ya nggak masalah Aman, ya. aman. Aman Pak Oke. Denny. Mau ngoprek cuman kayak make sure ketika dioprek ya untuk melihat gitu. Kalau untuk Iya iya penggunaan iya. dari staging.
Itu mungkin bisa tanya Oke. ke Mas Rian dulu kayak, "Mas ini kok kayaknya ada error." Nah, kalau ketemu error pun bisa diinfokan ya pada ini. Dan teman-teman IT Ops kalau memang kayak, oh pas lagi ngetes dev tiba-tiba ketemu error nih kayak sesuatu yang mungkin aku belum pernah lihat atau mungkin takutnya error tapi padahal bukan error. Nah, itu boleh dilaporkan juga ke grup pada ini. Jadi nanti bisa aku kumpulkan ketika Mas Rian masuk kita bisa fixing juga gitu sih. Oke. Kalau ketemu, tapi Iya, posisi iya, harusnya iya. udah nggak ada, gitu. Jadi aman Pak, silakan kalau yang ingin digunakan. Justru sekarang momen-momennya untuk dipelajari lebih dalam tuh lagi sekarang-sekarang ini karena kita lagi jarang menggunakan, Iya, iya. gitu. Takutnya Mungkin makanya kan sampai di nanti betul. bentrok sama project gitu kan, nanti ganggu dan Hmm, lain sebagainya. ya, ya. Sekarang Oke. masih aman sih Pak. Project nanti mulai itu untuk Paul tuh di 5 Januari, tapi kita pasti mulai itu baru penyusunan flow bisnis dan juga Figma-nya mungkin ya. Nah, nanti untuk mungkin udah mulai kita lebih intens penggunaannya itu mungkin di pertengahan Januari atau di akhir Januari ketika development sudah dimulai. Nah, itu udah mulai agak huru-hara tuh untuk pergerakan codingnya ya gitu karena ada new development. But before that, feel free to use it, feel free to check it, kurang lebih fitur-fiturnya seperti apa. Nah, ini aku sekarang juga paralel akan ngecek video juga, video-video training dari kita kemarin. Aku juga sudah memberikan link user training ya ke Pak Denny dan di drive, ya di drive Pak Denny ya juga udah ada. Jadi nanti bisa dibuka kalau memang ingin melihat cara menggunakan UI-nya, seperti itu sih. Jadi Oke. kita udah dapat 2 kacamata kan. Kacamata user kemarin itu sudah ada dari video user training. BA juga sudah buat video instruction dengan subtitle. Aku lagi ngecek nih sekarang paralel dengan meeting ini. Kalau sudah oke nanti pasti aku akan juga share ke timnya pada ini seperti itu ya. Dan kita juga sudah mendapatkan kacamata dari technical yang mana dari Mas Rian. Dan nanti mungkin dari rekan-rekan IT Ops juga ketika bongkar langsung di development environment gitu sih. Silakan kalau mau dicek gitu. Nah, untuk yang ini berarti kita apa pintunya itu Kevin dan Rian aja ya berarti ya dari sisi Iya, betul. ini. Betul, Oke. betul. Betul, Pak Denny. Untuk Bukan sekarang ya dev aku yang lain fokusnya itu. atau apapun siapapun yang Iya. kita tahu pun ya pokoknya pintunya kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke Hmm. Rian sama Kevin gitu ya intinya ya. Iya, betul sekali Pak Denny. Kalau aku lebih ke flow bisnis dan juga ya ke usernya. Kalau Mas Rian mungkin lebih ke technical ya. Karena Mas Rian kan juga arsitek dan juga merangkap dev lead untuk sekarang. Gitu. Oke. Betul, betul Pak. Oke, Bisa dari saya terpantau. sih cukup ya nggak tahu dari yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada ini. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin dari rekan-rekan DevOps yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan mungkin technical ya. Kalau untuk bisnis kayaknya nanti bisa dilihat di video atau nanti bisa lihat dari drive yang nanti aku akan kirim. Itu kalau ada pertanyaan, feel free untuk tarik aku, summon aku. Mas Kevin bisa ke meeting bentar gak? Untuk show gini mas, cara pakainya gimana? Summon aja pada ini, nggak apa-apa. Feel free gitu ya. Kalau nanti ada, kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa gitu. Feel free aja untuk summon aku. Mungkin dari siapa? Mahdi atau Tarik ada yang mau tanya atau Kenny atau Gugun dari sisi apa infra atau apanya mau ditanyakan? Kalau untuk technical mungkin aku tampung dulu ya kalau ada. Nanti baru Hmm. kita sampaikan ke Mas Rian. Kita coba kalau aku bisa jawab dari kacamata bisnis aku akan jawab seperti itu. Atau mungkin aku Terkait technicalnya tahu. posisi Nah, bisnis aku akan belum jawab. sih. So far masih relatively aman. Dan juga kan berhubung ada videonya juga, jadi paling bisa dilihat dulu aja dari situ. Oke, Mas Masdi, terima kasih konfirmasinya. Untuk rekan-rekan DevOps yang lain mungkin any question? Ya mungkin kalau belum ada nanti paling kita juga bisa ini kan ya lewat grup aja tanya aja kalau memang ada hal-hal Betul, yang mau ditanyakan. betul Jadi nggak sekali. harus selalu meeting seperti ini gitu kan. Yes, betul. Justru kan itu ada grup, makanya kemarin aku bikin kan karena aku tahu ini Hmm. kita buat koordinasi Moses. Nggak, bahkan bukan Moses doang, buat Grace secara keseluruhan karena aku yakin Paul nanti juga akan timnya Mas Pak Denny yang pegang gitu. Aku yakin banget. Mobile dan Ya, ya. dev Grace yang versi website yang sudah lebih kuat lagi dengan fitur yang lebih banyak itu pasti ya tetap akan dipegang oleh tim dev Axelis gitu. DevOps Axelis. So, memang ya grup itu nanti akan ada as always gitu ya. Either PM-nya aku nanti atau nanti someone else, aku nggak tahu. Tapi ya memang kita sudah sediakan grup untuk nanti kita bisa handle. Gitu sih. Oke. Gitu. Ya mungkin Oke. kalau dari kita itu dulu ya di IT Ops mungkin ya nanti kalau misalnya ada tiba-tiba muncul pertanyaan ya di grup dulu aja lah gitu. Ya, Nanti betul Pak mungkin Denny. Aman kok. yang next week juga
kalau misalnya memang sudah tersampaikan semua atau nggak ada informasi lagi, ya mungkin dibicarakan dulu aja apakah perlu atau tidak. Tapi sih kalau kalau saya pribadi lebih cenderungnya kita lebih membutuhkan kalau misalnya contoh nanti saat ada user-user internal maupun eksternal yang dari MPK-nya sendiri itu udah mulai join, udah mulai menggunakan aplikasinya. Nah, di situ kan mulai ada masukan. Terus, nah kita mungkin lebih butuh gimana nih SOP-nya nih handle dan lain sebagainya sehingga sesuai dengan standar yang mereka mau lah intinya kayak gitu. Mungkin itu yang lebih kita diperlukan kalau kita dilibatkan lah gitu. Hmm. Mungkin itu jauh lebih cepat untuk sisi pembelajaran dari sisi kita juga. Oke oke. Nanti aku coba mungkin share ke Pak Markus ya. Pak Denny mungkin agak sore tapi untuk nanti kira-kira SOP-nya dari Pak Markus apakah sudah ada maunya seperti apa ataukah nanti memang ya aku coba paparkan dulu dari sisi aku. Menurutku kira-kira SOP-nya enaknya seperti apa untuk nanti kita bisa jelaskan ke timnya Pak Denny seperti itu. Apakah nanti ada satu perwakilan yang akan masuk tim grup task force sehingga kalau ada something nanti perwakilan dari DevOps Axelis yang akan melaporkan, misalkan contoh, atau nanti kita invite task force-nya ke dalam grup kita yang sekarang, bisa juga, atau nanti ya bisa lewat pintu for now aku sama Mas Rian. Tapi seingatku tuh kemarin dari Pak Markus ada informasi pada ini bahwa Pak Markus itu nanti juga akan mengimplementasikan PROS di MPK. Yang mana PROS itu kan aku sistem tiketing ya. Aku nggak tahu dalamnya PROS seperti apa. Tapi yang aku tahu PROS itu kan sistem tiketing. Yang mana lagi dikerjakan, ya kemarin tuh dikerjakan sama timnya Mas Gary seperti itu kan. Nah nanti informasinya Pak Markus tuh kalau nggak salah, kalau aku nggak salah dengar dan nggak salah ingat, beliau juga ingin mengimplementasikan itu di MPK. Nah kalau udah pakai PROS, berarti gerbangnya di PROS. Semua tiketnya Iya, mereka, laporan segala macam, gerbangnya di PROS gitu. Itu juga bisa. Nah, ntar aku coba masalahnya kepada beliau, kira-kira ini maunya seperti apa gitu. Kalau sampai akhir tahun ini pokoknya tenang lewat aku sama Mas Rian. Cuma kalau untuk iya, iya. next, nah itu kita perlu pikirkan betul SOP-nya enaknya seperti apa gitu. Karena agak sedikit treatment-nya berbeda ya, Pak Denny. Dia beda sama TAM atau klien Axelis yang lain. Karena memang again kan karena aku maksudnya dari sisi kepegawaian pun ditarik ke MPK. Jadi memang secara sistem yang lain tuh agak sedikit berbeda juga gitu. Jadi memang nanti perlu kita define ya kira-kira SOP-nya seperti apa gitu. Mengingat ini kayak juga first time dari MPK membuat sistem-sistem seperti ini, seperti itu. Betul, betul, betul. Gitu sih Pak Denny. Yang mungkin bisa aku sampaikan based on knowledge-ku so far di MPK, seperti itu. Ya sambil jalan aja lah intinya. Iya, Eh, betul sekali ya. Pak Denny. Betul, Oke. karena memang ya kita tim yang bangun pondasi ya Pak. Namanya bangun pondasi Hmm. kan kita yang gali, kita yang masukin semen, kita yang ngecor dulu kan. Tapi untuk entah kacanya, jendela, segala macam nanti sambil jalan kan gitu. Iya, iya. Ya intinya sih dari sisi kita ya seperti itu sambil jalan aja. Tapi ya memang jika seandainya sudah ada informasi-informasi yang yang harus kita persiapkan, yang harus kita untuk sisi maintenance ya. Nah itu ya bisa diinfokan aja gitu. Jadi sehingga nanti pas saat sudah running ya sedikit banyak kita nggak kaget gitu. Oh harusnya begini, harusnya begini. Betul, Nah itu betul, kalau betul. memang Sudah bisa siap. sambil jalan ya ya it's okay gitu. Bahwa kita nanti Iya. ada waktu lah untuk beradaptasi seperti itu. Iya Pak, aman-aman Pak. Itu betul 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 ya. Biar nggak kaget juga tim kayak, ya ini carinya kemana ya, datanya di mana ya, handle-nya seperti apa Betul. ya. Iya. Takutnya Biasanya entah maunya begitu seperti user ini. udah ini Betul. mereka butuh respon yang cepat terus Ya, butuh ini. betul. Nah kita kan nggak tahu juga gitu bahwa oh ternyata Iya, kebiasaannya atau standar mereka seperti ini. Nah berarti kan kalau misalnya standar seperti ini ketika kita udah paham kan oh berarti kita harus responnya seperti itu aja sih. oke oke Pak, siap siap. Nanti aku coba mungkin share ke Pak Markus ya di sore ini ya. Habis Hmm. beberapa meeting. Nanti mau ada meeting sama Kofred sama tim BA juga soalnya. Jadi mungkin nanti pas sorean baru aku coba tanya ke Ya beliau. nggak apa-apa sih ya. Nah, nanti kan sambil jalan juga kan. Ya Iya. istilahnya ini kan istilahnya ya kalau kemarin sih saya dengarnya pokoknya tanggal 29 lah startnya. Berarti kan ini Ya. masih ada berapa hari ya mungkin saat ini ya lebih banyak kita ya kalau ada sesuatu pertanyaan kita tanya terus ada
apa kita nanti mungkin ngecek ke di dev-nya dulu dan lain sebagainya seperti itu. Iya, betul Oke. Pak, betul. Bisa digunakan untuk mungkin gather knowledge as much as possible dulu gitu ya. Nanti di next week kan kalau memang misalkan, oh di minggu ini sudah mulai ngerti nih tentang dalamannya seperti apa gitu ya dengan cara bongkar-bongkar devnya. Nanti di minggu depan ada pertanyaan, something mau dibikin meeting, sok silakan. Karena minggu depan kan kita punya 4 hari selain tanggal 25 Natal. Iya. Yang mana aktif juga semuanya. Mungkin memang tidak sebanyak ini ya Pak Denny, karena again kan mungkin udah banyak yang mulai cuti. Tapi rekan-rekan yang bisa join, kita pasti akan bikin recordingnya. Nah, pertanyaan itu bisa dilihat oleh teman-teman lain juga yang nanti akan join setelah sudah masuk atau cutinya selesai. Gitu sih. Makanya aku tadi minta kepada ini untuk kita buat recording, biar tim DevOps juga punya pegangan nih, kalau memang lagi nggak bisa ikut atau something else terjadi dan nggak bisa attend atau nggak fokus karena lagi handle something task yang lain, bisa dicek recordingnya di lain waktu. Seperti itu. Tapi biasanya Gitu kalau sih. dari sistem kerja itu 9 to 5 atau gimana ya selama ini Kalau untuk komunikasi dengan mereka dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk Sekretariat MPK, maksudnya. kalau sekretariat itu seingatku ya Pak, itu mereka dari jam 8 sampai jam 4 atau setengah 5. Kalau yang di kantor, itu adalah jam dari sekretariat MPK-nya aktif gitu ya. Karena memang aku kan WFO di sana, jadi aku tahu, oh kapan ini mereka masuk, kapan semuanya udah ngumpul, kapan mereka pulang, dan yang lain segala macam. Jadi kurang lebih di 8 sampai setengah 5 lah. Nah, cuma kalau untuk mungkin pelaporan dari user-user yayasan ini kan terbagi ke 23 MPKW ya atau MPK wilayah yang ada di seluruh Indonesia, dan kita perlu ekspektasi juga bahwa ada WITA dan WIT yang mana mereka itu secara pekerjaan ya waktunya beda sama WIB dengan yang kita punya sekarang di Jakarta. Jadi memang kalau untuk mereka ya mungkin mengikuti jamnya sekolah ya Pak. Kalau yayasan kan biasa yayasan pendidikan kayak kantor ya. Mungkin 8 to 5 juga atau 8 to 4 gitu kan. Kalau sekolah ya sekolahnya buka gitu. Mungkin kalau sekolah jam 7 pagi dan mungkin cuma SD, mungkin jam 1 udah tutup karena jam 1 siang. Kalau SMA mungkin jam 3. Nah, lebih variasi sih Pak. Tapi semuanya aku bisa pastikan di jam kerja. Karena yayasan sekolah atau guru dan MPK sendiri adalah yayasan yang memang bekerja sesuai dengan jam kerja normal. Seperti itu. Tapi ini Jadi secara aplikasi tidak diperuntukkan untuk 24 jam ya? Enggak ya? Maksudnya walaupun itu kan pasti tetap on kan, tapi istilahnya penggunaan penggunaannya mereka ya. itu sendiri secara Oke. dari awal didesain itu bukannya harus bisa 24 jam atau enggak ya? Oh, kita tidak dari awal gini sih Pak. WhatsApp itu tetap bisa dibuka 24 jam, apalagi yang mobile tuh. Itu kan pasti kan di HP setiap guru ya. Jadi anyone can access it anytime they want. Tapi maksudnya untuk secara log dari penggunaan, nah kita tahu nih dari behavior orang yang menggunakan, itu ketika malam dan subuh harusnya tidak akan huru-hara. Ya, nanti kan itu Jadi berujungnya seperti nanti ada misalnya ada bug fix terus deploy. Nah, itu kan ada ya, aturan main yang maksudnya jam-jam betul. segini harus di atas jam segini atau harus Yes. saat ini saat itu gitu. Betul, enaknya kayak kita naiknya jam berapa ketam kan kita tahu ya, namanya cabang dealer kan tutupnya jam sekian gitu kan. Iya, Kalau iya, Astra seperti kan udah itu. kayak ketahuan, oh jam 7 nih cabang buka, misalkan sampai jam 4 sore atau jam 8 sampai jam 5. Yaudah after that, mungkin jam 6 masih bisa lah ada orang internal kerja, kita jangan deploy dulu di atas jam 8, oke, baru kita deploy karena orang cabang udah tutup. Atau hindari tanggal 30, 31 karena closingan cabang contohnya kan. Nah, kalau seperti itu, kalau untuk MPK sendiri Pak, itu sepertinya tidak ada yang sampai per tanggal kayak gitu. Tapi kita tidak membatasi kapan aplikasinya harus diakses. So, mereka punya hak untuk mengakses 24 jam, tapi kita tahu dari behavior usernya secara load, ada jam-jam yang ini harusnya tidak akan ada orang yang buka. Kayak rajin banget dia buka data gitu di jam segini. Contoh, yayasan tiba-tiba buka data, dia mau ngubah atau dia mau daftar jam 10 malam gitu ya. Paling 1 atau 2 yayasan doang, dan itu pun mungkin ketua yayasan yang buka, bukan operator yayasannya. Itu tidak mungkin. Atau contoh, guru mau ngupdate data dia ya, mungkin guru-guru itu kan karena di handphone jam 10 malam ya paling berapa orang doang gitu kan, contohnya misalkan. Jadi lebih ke gitu sih Pak Denny. Tidak ada pembatasan when they can access the app, but kita bisa tahu dari sisi behaviornya when they will use it. Tapi kalau dari sisi maintenance belum saya sih juga kemarin belum dapat ini ya, belum dapat yang fix juga dari Peter ya. Kemarin nanti jam operational support maintenance-nya itu ya tadi
misalnya 8-4 atau 8-5, misalnya kalau di atas itu misalnya ada problem dan lain sebagainya, itu akan dihandle besok pagi Besokan atau gimana pagi. gitu. Oh iya. Itu aku juga kurang tahu sih Pak, karena memang agen kan so far yang tektokan dengan Pak Farid kan juga aku tahu ya dari Pak Dini langsung ya. Jadi memang kalau itu mungkin perlu menunggu dari upper management sih, karena aku nggak bisa memberikan informasi juga. Iya. Yang aku Kalau bisa Sabtu berikan Minggu, tadi. nah itu kan ada kriterianya kan, wah ternyata Betul, jangan sampai betul. kita anggap office hour gitu. Ternyata enggak, Sabtu Minggu juga support. Nah, berarti kan itu kan kalau harus tahu dari awal dulu nih gitu. Tapi itu memang belum ada Ya, ya informasi seperti itu. belum Pak. Aku baru dapat informasi itu apapun dari Pak Markus, dan again karena yang tektokan dengan upper management, aku juga so far mendapatkan informasi langsung dari Pak Denny. Jadi kalau Pak Denny belum tahu, berarti aku pastinya belum tahu. Gitu. Oke. Gitu sih Pak. Jadi Oke. mungkin nanti paling kayaknya aku lagi nih yang akan langsung nanya kepada ini kalau ada yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang misalkan sesuai gitu ya, mungkin aku bisa memberikan sesuai dengan mungkin kita common knowledge aja, kira-kira kapan yayasan sama sekolah itu buka, contohnya gitu, atau kayak sekolah itu mungkin ada yang masuk di hari Sabtu nih, ada ekskul, atau mungkin guru-gurunya Sabtu masuk karena ada kerja tambahan atau something else. Nah mungkin ada, tapi di Minggu misalkan kosong semuanya gitu, ada juga. Aku nggak tahu itu, tapi kalau based on common knowledge yang aku pikirkan dari user-usernya, paling itu yang bisa aku sampaikan. Seperti itu, Pak Denny. Aku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut atau memastikan A, B, C, karena memang dari aku pun sepertinya not my right juga ya untuk bisa menginfokan itu, mengingat itu pasti part dari perjanjian atau part dari PKS. Seperti itu sih. Ya, makanya itu sepertinya masih ini apa negosiasi atau apa itu nggak paham. Betul sekali Pak. Mengingat itu berlandas hukum ya, dan ada maksudnya kekuatan secara hukum, jadi memang kita nggak bisa langsung tembak dar der gitu. Gitu sih Pak Denny. Oke, berarti nanti nunggu ini aja lah ya. Setelah udah fix, udah ada kejelasan ya, nanti kita ikutin aja. Betul Pak. Berarti kalau memang misalkan dari tim Pak Denny maksudnya langsung dikasih tahu sama Pak Peter atau dari Pak Farid duluan, kita mau meeting langsung boleh Pak. Nanti Bapak bisa menginfokan ke saya dan Mas Rian juga di meeting tersebut. Misalkan seperti itu ada juga. Itu boleh juga. Apa? Oke. Gitu sih Pak Denny. Mungkin dari saya cukup. Kalau nggak ada yang dari yang lain, mungkin ada lagi dari Mas Rian sama Kevin. Oke, kalau dari aku sih harusnya sudah tidak ada, Pak Denny. Kalau memang misalkan nanti ingin summon aku, kalau mau bertanya mengenai dari sisi cara penggunaan UI atau business flow, bisa tanya aku di grup atau minta meeting kapanpun itu. Tapi kalau untuk Mas Rian bisa dikirim dulu di grup, nanti aku coba tampung, Mas Rian akan coba jawab di hari Senin ketika dia sudah aktif kembali. Mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan. Ya, Gitu. harusnya sih Nah, nggak urgent ya. Masih belum betul, Pak. urgent Harusnya saat sih masih ini. aman. Betul. Nah, daripada ini dan rekan-rekan DevOps, mungkin untuk konfirmasi terakhir, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk meeting di sore hari ini? Any other Udah questions? sih, udah saya. Oke, terima kasih Pak Dani konfirmasinya. Dari yang lain juga, I assume sudah semua ya? Oke, baik. Iya, nggak ada yang nyala mic ya? Oke, siap. Oke, kalau sudah tidak ada, dari Mas Rian ada something lagi Mas yang mau disampaikan ke DevOps? Udah cukup sih untuk sekarang. Oke, siap. Mas langsung aktif cuti lagi ya Mas? Udah, nggak buka-buka. Siap. Thank you Mas Rian, sebelumnya Mas meluangkan waktu di sejam 20 menit ini dengan aku dan tim DevOps juga gitu. Nanti kita coba bertanya lagi di hari Senin ya, atau nanti di grup kalau memang Mas Rian sedang sempat atau lagi bisa buka. Oke, kalau sudah tidak ada maka meetingnya bisa kita tutup. Terima kasih banyak atas bantuannya Mas Rian, Pak Denny, Mas Arik, Mas Mahdi, Mas Kini, dan Mas Gugun. Again, kalau ada pertanyaan silakan koordinasi di grup. Till the end of the year masih bisa definitely pintunya lewat aku dan Mas Rian dulu. But after that nanti aku akan coba make sure SOP-nya ke Pak Markus, kira-kira apakah pros bisa langsung diaktifasi dan digunakan di production, atau memang nanti akan lewat dari laporan sekretariat kepada aku dan Mas Rian terlebih dahulu. Seperti itu ya. Baik semuanya, terima kasih dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Denny. Sore, terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima Pak. kasih Thank you semua. Mas Kenny, Thank you. terima kasih Mas Rian, Mas Madi, Terima kasih terima kasih Mas semuanya. Ari. Sama-sama Mas Ugun, terima kasih juga. Selamat sore.